Selamat pagi, selamat siang, maupun selamat malam buat ibu sekalian. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari tugas besar yang kami buat yang berjudul proses bisnis dari sistem e-commerce, yang dimana e-commerce yang kami pakai yaitu e-commerce dari Shopee. Sebelum masuk ke presentasinya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Winfred Nenggolan dengan NIM 12S22001. Perkenalkan, nama saya Wisnu Siombing dengan 12S22011. Nama saya Krisna Kalesasiahan dengan NIM 12S22021. Perkenalkan, nama saya Yoka Purba dengan NIM 12S22031. Perkenalkan, nama saya Indah Sasiombing, NIM 12S22041. Dengan NIM 12S22051. Oke, di sini kita akan masuk ke deskripsi singkat topik proyek. Shopee adalah sebuah platform e-commerce yang memungkinkan pengguna untuk menjelajahi, memilih, dan memilih barang berbagai produk dan layanan secara online. Dalam aplikasi ini, pengguna dapat menemukan berbagai kategori produk seperti pakaian, elektronik, makanan, kecantikan, dan masih banyak lagi. Shopee berfungsi sebagai perantara antara penjual dan pembeli, memberikan platform yang nyaman dan aman untuk bertransaksi. Kami akan memberikan gambaran singkat tentang bagaimana Shopee beroperasi sebagai platform e-commerce dan bagaimana basis data memainkan peran penting dalam pendukung operasi bisnis ini. Selanjutnya, functional dan non-functional requirement. Di sini poin yang pertama yaitu functional requirement. Di sini yang pertama yaitu registrasi, di mana pengguna harus dapat mendaftar untuk akun dengan email dan nomor telepon yang valid. Kemudian proses registrasi harus mencakup mekanisme verifikasi atau konfirmasi email, OTP, telepon untuk memastikan keaslian. 2. Login. Pengguna harus dapat masuk dengan aman menggunakan kredensial yang terdaftar. Kemudian implementasi fungsi yaitu fungsi lupa kata sandi untuk pemulihan kata sandi. Kemudian yang ketiga, barang. Penjual harus dapat menambahkan produk baru dengan rincian seperti nama, deskripsi, harga, dan gambar. Kemudian pembeli harus dapat melihat produk, mencari, dan menyaring berbagai kategori. Di sini keempat, pembeli. Pelanggan harus memiliki halaman profil yang menampilkan riwayat pesanan, detail pengiriman, dan preferensi yang disimpan. Kemudian implementasikan fitur keranjang untuk pelanggan menambahkan dan mengelola barang yang dipilih. Di sini poin kelima, penjual. Penjual harus memiliki dashboard penjual untuk mengelola daftar produk, melihat pesanan, dan melacak penjualan. Kemudian kemampuan untuk penjual memperbarui informasi produk dan inventaris. Kemudian poin keenam, penjualan. Sistem harus merekam dan menampilkan data penjualan untuk pembeli dan penjual. Kemudian sediakan sistem pemberitahuan waktu nyata untuk penjual tentang pesanan baru. Kemudian poin ketujuh, pembelian. Pembeli harus dapat memulai pembelian dari keranjang belanja. Sistem harus menghasilkan email atau pemberitahuan konfirmasi untuk pembelian yang berhasil. Kemudian poin ke-8, pembayaran. Di sini gerbang pembayaran yang aman harus diintegrasikan untuk memfasilitasi transaksi. Kemudian mendukung berbagai metode pembayaran seperti kartu kredit, dompet digital, dan lain-lain. Kemudian memastikan kerahasiaan dan keamanan informasi pelanggan pengguna. Kemudian masuk ke poin yang ke-9, pengiriman barang. Sediakan opsi bagi pembeli untuk memilih metode pengiriman dan melacak pesanan mereka. Kemudian penjual harus dapat memperbaharui status pengiriman dan memberikan informasi pelacakan. Di sini poin ke-10 yaitu sistem umpan balik. Di sini implementasi sistem perangkat dan ulasan untuk pembeli dan penjual. Kemudian pengguna harus dapat meninggalkan umpan balik tentang produk
dan pengalaman belanja secara keseluruhan. Kemudian di sini kita masuk ke poin B. Di sini persyaratan untuk non fungsional. Di sini yang pertama yaitu keamanan. Sistem harus menerapkan mekanisme autentikasi dan otorisasi yang aman, menggunakan enkripsi untuk data sensitif seperti kredensial pengguna, informasi pembayaran. Kemudian masuk ke poin 2, kinerja. Di sini memastikan waktu pemuatan cepat untuk halaman produk dan navigasi yang lancar. Kemudian sistem harus dapat menangani pengguna dan transaksi bersamaan dengan efisien. Kemudian poin ketiga, ketersediaan. Platform e-commerce harus memiliki ketersediaan yang tinggi, meminimalkan waktu tidak aktif untuk pemeliharaan. Kemudian mengimplementasikan sistem cadangan untuk pemulihan untuk mencegah kehilangan data. Kemudian masuk ke poin keempat, skalabilitas. Desain sistem untuk menangani peningkatan dan jumlah pengguna dan produk. Kemudian memastikan skalabilitas dalam hal kapasitas server dan kinerja basis data. Kemudian poin kelima yaitu pengalaman pengguna. Antarmuka pengguna harus intuitif dan ramah, pengguna baik untuk pembeli maupun penjual. Kemudian memastikan desain responsif untuk pengalaman yang mulus di berbagai perangkat. Di sini poin keenam yaitu kepatuhan hukum. Di sini yang pertama, memastikan kepatuhan dengan hukum, perlindungan data dan privasi. Kemudian menampilkan syarat layanan dan kebijakan privasi untuk pengguna. Kemudian poin ketujuh yaitu pemeliharaan. Di sini mengimplementasikan sistem pemeliharaan dan pembaruan berkala tanpa mengganggu aktivitas pengguna. Kemudian menyediakan mekanisme sebagai administrator sistem untuk mengelola dan memantau platform. Kemudian poin ke-8 yaitu integrasi dari eksternal. Di sini pastikan integrasi yang lancar dengan layanan pihak ketiga seperti gerbang pembayaran dan menyedia pengiriman. Kemudian sediakan API untuk integrasi potensial di masa depan. Kemudian masuk ke poin 9, pelacakan dan pelaporan. Implementasi analitika untuk melacak perilaku pengguna, kinerja penjualan, dan penggunaan sistem. Kemudian menghasilkan laporan untuk administrator dan penjual menganalisis metrik bisnis. Kemudian poin ke-10 yaitu ketersediaan dukungan. Di sini sediakan saluran dukungan pelanggan seperti chat atau email agar pengguna dapat mencari bantuan. Di sini memastikan tanggapan tepat waktu terhadap pertanyaan dan masalah pengguna. Pada bagian nomor ketiga yaitu tentang tampilan dari setiap FR dan NFR dengan menampilkan entitas dan relasi RD. Untuk tampilan R dari proyek yang telah kami buat, di sini telah kami menampilkan R diagram yang mana saya akan menjelaskan terlebih dahulu, dimulai dari entitas registrasi. Pada entitas registrasi ini dia memiliki hubungan dengan entitas lain yaitu entitas penjual, di mana entitas penjual ini melakukan registrasi yaitu dengan hubungan yaitu melakukan, dan pada registrasi ini terdiri dari beberapa atribut yaitu ID registrasi, email, telepon, dan nama registrasi, di mana yang menjadi primary key-nya itu ID registrasi. Sedangkan pada tabel penjual, entitas penjual terdiri dari beberapa atribut yaitu ID toko, nama toko, rating toko, alamat toko, telepon toko. Yang mana yang menjadi primary key itu adalah ID toko, dan hubungannya itu many ke many, dan di mana dari hubungan antara registrasi dan penjual ini menghasilkan suatu relasi baru, entitas baru yaitu registrasi penjual, di mana registrasi penjual ini memiliki beberapa atribut yaitu nomor registrasi penjual, jadi penjual, ID registrasi, tanggal registrasi, di mana yang menjadi primary key dari entitas baru ini yaitu nomor registrasi penjual, dan menjadi foreign key
yaitu ID registrasi, yaitu primary key dari registrasi, dan ID penjual, yang mana diambil dari primary key dari penjual. Terus untuk hubungannya selanjutnya yaitu pelanggan dan registrasi. Di sini dengan hubungan yaitu melakukan. Jadi si pelanggan melakukan registrasi langsung ke Shopee. Dalam kasus ini yaitu Shopee. Di kedua entitas ini hubungannya yaitu many ke many, dan tentunya juga menghasilkan satu entitas baru yaitu registrasi pelanggan. Pada entitas pelanggan ini terdiri dari beberapa atribut. Untuk atributnya itu yaitu ID pelanggan, nomor telepon pelanggan, nama pelanggan, email pelanggan, yang menjadi primary key yaitu ID pelanggan. Dan untuk tabel baru, entitas baru yang telah terbentuk yaitu registrasi pelanggan, terdiri dari beberapa atribut yaitu nomor registrasi pelanggan, ID pelanggan, dan ID registrasi. Menjadi primary key-nya yaitu registrasi pelanggan, dan menjadi foreign key yaitu ID pelanggan dan ID registrasi. Di sini ada hubungan antara pelanggan dan order, yaitu melakukan, mana si pelanggan melakukan order. Yang order ini terdiri dari beberapa atribut yaitu ID order, kuantitas, harga, diskon, dan nomor barang. Mana menjadi primary key yaitu ID order. Karena hubungannya itu many ke many, maka akan menghasilkan entitas baru yaitu entitas pembayaran, yang mana terdiri dari beberapa atribut yaitu ID pembayaran, tanggal pembayaran, ID order, dan ID pelanggan, dan total. Mana menjadi primary key dari entitas pembayaran ini adalah ID pembayaran, dan menjadi foreign key-nya yaitu ID pelanggan juga ID order. Dan si entitas pembayaran juga berhubungan dengan penjual, di mana si penjual akan menerima pembayaran langsung dilakukan oleh si pelanggan. Mana hubungannya itu many ke one to many, dan karena si penjual ini akan menerima paling sedikit satu atau banyak pembayaran dari pesanan yang dilakukan oleh si pelanggan. Hubungan selanjutnya itu ada hubungan antara order dan pesanan produk, di mana order yang dilakukan oleh si pelanggan ini menghasilkan pesanan produk. Hubungannya itu one to many, karena setidaknya satu order itu menghasilkan satu atau lebih pesanan produk. Pada entitas pesanan produk ini juga terdiri dari beberapa atribut, yaitu ada ID pesanan, nama produk, kuantitas, status pemesanan, dan tanggal pemesanan. Ini menjadi primary key yaitu ID pesanan. Selanjutnya ada hubungan antara pesanan produk dan penjual, di mana penjual ini akan mengirimkan pesanan produk dari yang telah di order oleh si pelanggan, di mana hubungannya itu telah many ke many. Untuk hubungannya itu adalah many ke many dan menghasilkan sebuah entitas baru, yaitu entitas rincian pesanan penjual, di mana terdiri dari beberapa atribut yaitu ID rincian pesanan penjual, nomor resi, dan ID pesanan. Dan yang menjadi primary key dari entitas baru ini adalah ID rincian pesanan penjual. Dan yang menjadi foreign key yaitu ID pesanan juga nomor resi, yang diambil dari entitas penjual maupun entitas pesanan produk. Ada juga hubungan antara si penjual dan pengiriman, di mana penjual melakukan pengiriman dari produk yang telah dibeli oleh si pelanggan. Yang hubungannya itu penjual melakukan pengiriman, di mana pengiriman ini terdiri dari beberapa atribut, yaitu nomor resi, status pengiriman, alamat pengiriman, jasa pengiriman, dan tanggal pengiriman. Yang menjadi primary key yaitu nomor resi. Hubungannya juga adalah one to many, mana satu penjual bisa melakukan pengiriman satu atau banyak dari pesanan produk yang dilakukan oleh pelanggan. Hubungan selanjutnya itu ada antara penjual dengan produk, di mana si penjual ini menjual produk yang dengan hubungan ini, yaitu satu penjual bisa menjual satu atau banyak produk pada dagangannya. Dan di mana pada produk itu juga ada terdiri dari beberapa atribut, yaitu ID produk, stok, kategori, nama produk, harga. Di mana menjadi primary key adalah ID produk. Karena hubungannya adalah many ke many, maka akan menghasilkan entitas baru, yaitu penjualan produk, yang mana merupakan memiliki beberapa atribut, yaitu ID toko, nomor transaksi, ID produk, dan ID penjual. Dari entitas baru ini memiliki primary key yaitu ID penjual, dan foreign key yaitu ID toko,
maupun ID produk. Nah, ada hubungan yang terakhir yaitu antara produk dan pelanggan, di mana pelanggan menerima produk. Yang hubungannya itu adalah many to many. Artinya bahwa satu pelanggan bisa menerima satu atau lebih banyak produk. Karena akan hubungannya many to many, maka menghasilkan suatu entitas baru yaitu entitas ulasan. Dan pada entitas ulasan ini terdiri dari beberapa atribut juga, yaitu ID produk, ID ulasan, rating, dan pelanggan. Di mana menjadi primary key-nya yaitu ID ulasan, dan foreign key-nya yaitu ID produk maupun ID pelanggan yang diambil dari entitas produk maupun entitas pelanggan. Untuk selanjutnya itu, jika kita lihat pada tabel fisik, di sini sudah dijelaskan juga terkait atribut dari masing-masing tabel yang telah dibuat, dari ER yang telah dibuat, dan juga constraint yang digunakan yaitu not null maupun check constraint untuk memastikan integritas data. Di sini sudah tertuliskan jelas juga mengenai tabel pelanggan, itu mana atribut yang sudah dijelaskan, jadi primary key ID pelanggan, constraint itu not null, check constraint. Lalu ada tabel order pembayaran, tabel fisik dari tabel pelanggan, juga atribut maupun constraint yang sudah dijelaskan, tabel registrasi pelanggan, hasil dari tabel relasi many to many, pelanggan dengan produk menghasilkan tabel ulasan tabel pelanggan, yang mana di sini primary key-nya ID pelanggan maupun foreign key-nya itu yang menjadi primary key hanya ID pelanggan. Juga constraint-nya itu not null untuk memastikan setiap kolom memiliki nilai yang tidak kosong. Check constraint untuk memastikan integritas data, jalannya meriksa bahwa format email valid atau nomor telepon memiliki benar. Ada juga tabel produk, tabel ulasan, tabel penjual, tabel registrasi penjual, tabel penjual, tabel produk, tabel penjualan produk, tabel penjual, tabel pesanan produk, tabel rincian pesanan penjual, tabel order, tabel pesanan produk, tabel relasi order, pesanan produk, tabel pembayaran, tabel penjual, dan tabel relasi pembayaran penjual, lalu tabel pengiriman, tabel relasi antara penjual dan pengiriman, dan demikian penjelasan mengenai tampilan dari setiap FR dan NFR dengan menampilkan entitas dan relasi ERD. Saya akan membahas bagian IRD dan CDM. Sebelumnya adalah IRD merupakan diagram yang digunakan untuk merancang suatu database dan menunjukkan relasi antar objek atau entitas beserta atribut-atributnya secara detail. IRD memiliki beberapa simbol. Yang pertama, persegi. Persegi atau yang biasa disebut dengan entitas merupakan kumpulan dari objek yang dapat didefinisikan secara unik. Yang kedua, ada daemon. Daemon yang disebut dengan relasi itu merupakan hubungan antara salah satu lebih entitas, contohnya seperti one to one, many to many, one to many. Lalu, yang berikutnya ada oval. Oval itu adalah atribut yang sering disebut dengan atribut. Atribut merupakan karakteristik dari entitas atau relasi yang merupakan penjelasan detail entitas. Lalu yang berikutnya ada garis. Garis ini merupakan hubungan yang menghubungkan atributnya dan entitas dengan relasinya. Di sini kami memiliki dan membuat IRD dari e-commerce yang telah kami pilih. Dapat kita lihat yang pertama, pelanggan. Relasi pelanggan melakukan order. Itu adalah one to many. Lalu, pelanggan melakukan pembayaran itu memiliki
karakteristik dengan one to many. Lalu pembayaran diterima penjual, lalu penjual menjual produknya. Dari penjual menjual produknya menimbulkan dan memunculkan atribut baru, yaitu penjual produk. Lalu dari produk menghasilkan atau menerima ulasan. Lalu dapat kita lihat dari sini, pelanggan menerima ulasan. Dari pelanggan ini melakukan registrasi. Pelanggan melakukan registrasi memunculkan entitas baru, yaitu registrasi pelanggan. Lalu order menghasilkan pesanan produk. Dari pesanan produk berrelasi kepada mengirimkan ke penjual. Lalu menerbitkan entitas baru, yaitu rincian pemesanan penjual. Dari penjual melakukan pengiriman. Itulah hasil ARD yang telah kami buat. Ini ada CDM. CDM adalah representasi konseptual dari basis data yang menunjukkan entitas berdasarkan atribut-atributnya. Dapat kita lihat di sini tabel pelanggan berrelasi melakukan order. Di tabel pelanggan, primary key-nya adalah ID pelanggan. Dan di tabel order, primary key-nya adalah ID order. Dari hasil pelanggan dengan order menghasilkan tabel baru, yaitu pembayaran. Dari tabel baru ini, atau tabel pembayaran, penjual menerima atau pembayaran diterima oleh penjual yang yaitu many to one atau one to many. Tadi pelanggan dengan order merupakan many to many. Dari penjual melakukan pengiriman, yaitu memiliki primary key nomor resi. Relasi dari penjual ke pengiriman yaitu one to many. Lalu penjual menjual produknya yang berelasi many to many. Dari tabel penjual dan produk menghasilkan tabel penjualan produk yang memiliki primary key ID penjual. Dari tabel produk itu menerima ulasan ke tabel ulasan. Tabel ulasan memiliki primary key yaitu ID ulasan. Pelanggan menerima ulasan. Lalu dari pelanggan melakukan registrasi. Pelanggan melakukan registrasi menghasilkan tabel baru, yaitu registrasi pelanggan. Registrasi melakukan penjualan memunculkan tabel baru, yaitu registrasi penjual. Order ke tabel pemesanan produk yaitu one to many. Dari tabel pesanan produk mengirimkan kepada penjual menghasilkan tabel baru, yaitu rincian pesanan penjual. Pada kali ini saya akan menjelaskan bagian PDM yang merupakan lanjutan dari CDM yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Berikut adalah PDM yang kami buat. Nah, jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu PDM. PDM itu kepanjangan dari Physical Data Model yang merupakan representasi struktur fisik dari sebuah database yang mencakup detail teknis seperti tipe data kolom, indeks, primary, dan foreign key, dan juga yang lainnya. Jadi intinya PDM ini menggambarkan bagaimana data akan disimpan di dalam database secara spesifik. Nah, bisa dilihat langsung dari PDM yang telah kami buat ini bahwa perbedaannya dengan CDM itu adalah dia ini menggunakan tipe data pada setiap atribut-atributnya dan juga tidak memiliki relasi yang spesifik seperti CDM tadi. Jadi dia hanya menggunakan garis tanda panah ini sebagai representasi dari keterhubungan masing-masing entitas. Nah, saya akan memberikan salah satu contoh. Di sini ada tabel pelanggan yang memiliki atributnya itu memiliki tipe data varchar, di mana tipe data varchar itu adalah
tipe data yang memungkinkan penyimpanan teks dengan panjang yang dapat bervariasi. Jadi bisa untuk menyimpan sebuah teks, bisa untuk menyimpan sebuah variasi antara teks dan juga angka dan juga yang lainnya, sehingga kami meng-assign-nya sebagai tipe data varchar. Nah, kemudian di sini juga ada tipe data yang lainnya seperti tipe data float dan integer. Float itu untuk menyimpan angka desimal, sedangkan integer ini untuk menyimpan bilangan bulat. Nah, ada juga kami buat tipe data date untuk yang tanggal pengiriman ini untuk menyimpan tanggal dalam format yang ditentukan oleh database seperti menyimpan tanggal, bulan, dan tahun. Nah, kemudian di sini juga ada tipe data enum yang merupakan tipe data untuk membuat sebuah nilai yang diizinkan untuk sebuah kolom. Jadi ini tuh kayak tipe data yang membatasi nilai yang dapat dimasukkan ke dalam kolom hanya pada nilai yang sudah kita tentukan sebelumnya. Jadi nilai yang lain itu tidak bisa sembarangan kita masukkan karena kita sudah set sebelumnya. Nah, di sini relasinya sama seperti yang ada di IRD dan juga di CDM. Yang membedakan hanyalah di sini itu sudah lebih spesifik, yang mana ada tipe datanya juga. Kemudian di sini juga ada primary key-nya sama seperti yang ada di CDM. Yang kelima, normalisasi. Di sini saya akan coba memaparkan tahapan-tahapan yang ada pada laporan kami untuk menormalisasi tabel yang ada. Di sini saya akan mengambil contoh tabel 3.3 yang dimana tabel tersebut adalah tabel order pembayaran. Tabel normalisasi dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama tahap 1NF dengan syarat setiap kolom dalam tabel harus menyimpan nilai atomik atau tidak ada nilai yang dapat dibagi lagi. Syarat kedua, semua nilai dalam setiap kolom harus seragam. Tabel ini sudah memenuhi 1NF karena setiap kolom hanya berisi nilai atomik dan tipe data yang seragam. Untuk tahap kedua, 2NF, ada syarat di mana tabel harus memenuhi syarat 1NF. Syarat kedua, setiap atribut yang bukan bagian dari kunci utama harus sepenuhnya bergantung pada kunci utama. ID pelanggan bergantung pada ID pembayaran, tetapi tidak ada atribut lain yang bergantung pada ID pelanggan. Jadi tabel ini sudah memenuhi bentuk normal kedua atau 2NF. Yang terakhir, bentuk normal ketiga atau 3NF dengan syarat tabel harus memenuhi syarat 2NF dan setiap atribut yang bukan dari primary key tidak boleh memiliki dependensi transitif pada kunci utama. Karena sudah tidak ada lagi dependensi transitif antara atribut-atributnya, setiap kolom termasuk ID pelanggan, tanggal pembayaran, dan total sepenuhnya bergantung pada kunci utama tabel yaitu ID pembayaran. Tidak ada dependensi transitif yang melibatkan atribut selain kunci utama, menjadikan struktur tabel efisien dan menghindari redundansi informasi. Nah, di sini saya bertugas menjelaskan proses pembuatan tabel, pembuatan tabel, serta insert data. Di sini saya akan menjelaskan tabel apa saja yang kami buat, nama database apa yang kami lakukan buat, dan insert value apa yang kami lakukan, serta sintaks-sintaksnya. Yang pertama yaitu create database. Database kami create dengan nama Shopee. Yang primary key atau penyimpanan utamanya dengan nama ShopeeDB. Biasanya primary file ini beri tipe datanya yaitu NDF. Ada juga secondary tapi tidak kami lakukan karena tidak wajib. Dengan tipe data serupa yaitu MDF. Selanjutnya log on atau log file dengan nama ShopeeDB1, tipe data biasanya LDF. Ukuran primary atau penyimpanan primary ini yaitu 10 MB, maksimal size-nya 20 MB, dan pertumbuhan filenya adalah 20%. Selanjutnya untuk log filenya yaitu ukuran maksimalnya adalah 30 MB, ukurannya adalah 30 MB, maksimal size-nya adalah 50 MB, serta pertumbuhan filenya atau file grow-nya 20%. Kenapa ada log file ini? Biasanya ini adalah bagian yang berisi record yang kami lakukan selama proses pembuatan database. Jadi di dalam log file ini semua yang kami lakukan di dalam database ini terisi. Jadi dia mengisi jadi log file ini berupa histori apa saja yang kami lakukan dalam database, yaitu seperti create atau delete atau semacam seperti itu.
Selanjutnya pada create table. Tabel yang kami buat ada tabel registrasi dan tabel yang lain. Pertama saya akan menjelaskan sintaksnya. Di sini kami menggunakan use Shopee untuk menggunakan database Shopee itu atau untuk mengisi database Shopee dengan tabel-tabel yang ingin kami isi. Di sini sintaks untuk membuat table yaitu create table, yaitu buat table dengan nama table yaitu table registrasi. Atributnya yaitu ID registrasi, selanjutnya diikuti oleh tipe data dan ukuran maksimal panjang karakter dari ID registrasi tersebut yaitu sekitar 20 dan si ID registrasi ini sebagai primary key. Selanjutnya yaitu nama registrasi yaitu tipe data varchar ukuran 30. Emailnya juga ukuran varchar, tipe data varchar dan nomor teleponnya adalah varchar juga. Selanjutnya begitu juga untuk pembuatan tabel yang lain seperti pembuatan tabel pelanggan, tabel pesanan, untuk tabel ulasan, tabel registrasi pelanggan dan selanjutnya dan untuk tabel-tabel yang selanjutnya yang kami buat. Tetapi dalam pembuatan tipe data kami ada juga tipe data enumeration yaitu tipe data yang hanya bisa diisi dengan value yang sudah diinputkan sebelumnya seperti di status pemesanan. Status pemesanan ini merupakan tipe data value, tipe data enumeration atau enum. Yang pertama kami mendeklar judul sebagai varchar, selanjutnya cek status pemesanan in, sukses, gagal, terkirim, dan dikembalikan. Jadi untuk status pemesanan ini hanya boleh diisi dengan sukses, gagal, terkirim, atau dikembalikan. Jika lebih dari situ maka akan fail. Untuk setelah kami akan blok dulu query yang kami buat, lalu kami execute. Akan keluar tampilan comments complete successful yang artinya perintah selesai dijalankan. Yang artinya query yang kami lakukan ini adalah benar dan dijalankan dengan baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang insert value-nya. Untuk insert value kami sama menggunakan sintaks yang sama untuk tabel-tabel berikutnya. Saya akan menjelaskan dulu bagaimana sintaksnya yaitu insert into nama table dan atribut yang diikuti oleh atribut-atribut yang ingin dimasuki. Seperti insert into registrasi, nama tabelnya adalah registrasi dan ID registrasi yaitu RPG 567, nama registrasi yaitu Budi Santoso, email yaitu budi@gmail.com dan nomor telepon 0822 dan seterusnya. Setelah itu untuk menampilkan bagian table yang ini maka dibuat select bintang from registrasi yang berarti kita akan menunjukkan atau menampilkan data yang sudah kita input di tabel registrasi tadi. Jika sudah berhasil execute, maka yang keluar adalah ID registrasi, nama registrasi, email, dan nomor telepon. Sama seperti yang sudah di-insert into registrasi, ID registrasi, nama registrasi, email, dan telepon. Maka sintaks yang kami buat ini sudah benar. Begitu juga untuk tabel pelanggan dan tabel-tabel yang sudah kami buat lainnya. Tabel-tabel yang sudah kami buat lainnya itu udah dijelaskan di bagian yang awal-awal yang dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan keterhubungan antar tabel yang kami buat atau foreign key yang dari kami buat. Jadi ini adalah hubungan tabel yang sudah kami buat. Di diagram database. Gambar ini menunjukkan hubungan primary key dengan foreign key. Foreign key ditandai dengan gambar kunci dan terdapat di kolom pertama pada masing-masing tabel. Saya akan memberikan satu contoh yaitu registrasi penjual. Di dalam registrasi penjual ini ada kolom pertama dari tabel adalah sebagai primary key yang bertanda kunci yaitu nomor registrasi penjual. Jadi di nomor registrasi penjual ini nomor registrasi penjual bertindak sebagai primary key. Selanjutnya saya akan menjelaskan keterlibatannya untuk registrasi penjual. Disebutkan di sini registrasi penjual berhubungan dengan penjual.
Karena apa? Karena pada kolom pertama penjual yaitu ada ID toko yang bertindak sebagai primary key, sedangkan pada tabel registrasi ada ID toko yang bertindak sebagai atribut biasa. Ini menandakan bahwa penjual itu berhubungan dengan ID toko penjual itu berhubungan dengan registrasi penjual melalui atribut ID toko. Yang membedakan adalah pada tabel penjual ID toko bertindak sebagai primary key, sedangkan di registrasi penjual ID toko bertindak sebagai foreign key. Demikian penjelasan dari saya, selebihnya akan dijelaskan oleh teman saya yang lain. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang basic SQL syntax yang kami gunakan dalam pembuatan database sederhana. Nah, di sini ada minimal 5 query yang disuruh, termasuk query select, update, set operator, aggregate function, dan juga null value. Jadi kami membuat masing-masing satu dari 5 query tersebut. Berikut adalah basic query yang kami gunakan. Yang pertama itu adalah update. Nah, jadi di sini kami akan mengupdate atau memperbarui data dalam tabel pelanggan yang kami kemudian akan men-set email karena kami akan mengubah email yang ada di tabel pelanggan menjadi email ini. Nah, di sini kami hanya akan mengubah email dari ID pelanggan PLG 22001 yang digunakan untuk menentukan baris mana yang akan kami ubah. Nah, sebenarnya perintah ini itu untuk menghindari pembaharuan pada semua baris di tabel dan hanya memperbarui baris yang memenuhi kriteria yang ditetapkan. Jadi kami hanya mengubah baris PLG 22001. Nah, kemudian di sini ada juga operasi select from pelanggan yang merupakan perintah untuk menampilkan seluruh data dari tabel pelanggan. Nah, berikut adalah outputnya. Jadi di sini untuk ID pelanggan yang PLG 2201 pada nomor 5 baris kelima ini, emailnya itu sudah terganti menjadi email yang kita set sebelumnya. Kemudian ada operasi select. Di sini kami memakai contoh select distance yang merupakan kita itu ingin menampilkan nilai yang unik dari apa yang kita ingin tampilkan. Jadi kita itu untuk meminimalisir atau untuk menyingkirkan data-data yang double. Jadi select distance ini hanya untuk menampilkan nilai yang unik saja. Nah, di sini kami akan menampilkan kategori yang memiliki nilai yang hanya satu nilai dari setiap kategori ini yang akan ditampilkan dari tabel produk. Nah, jadi hasilnya nanti ini akan menampilkan kategori yang ada dalam tabel produk tanpa duplikasi. Nah, kemudian di sini ada operasi null value. Jadi di sini kami akan memasukkan ID registrasi, nama registrasi, email, nomor telepon ke dalam tabel registrasi yang mana kami masukkan values-nya itu ada RGP 1234 untuk ID registrasi, John Doe untuk nama registrasi. Kemudian di sini kami set nilai 0 sebagai isi dari emailnya karena null itu kan untuk baris yang kosong ya. Jadi itu tidak ada nilainya. Jadi kami set sebagai 0. Kemudian yang 081234567890 sebagai nomor telepon. Nah, jadi ditampilkanlah melalui perintah select yang seperti saya jelaskan tadi itu untuk menampilkan seluruh data pada tabel registrasi. Nah, berikut adalah outputnya. Jadi karena kita memasukkan nilai 0, maka di sini terlihat bahwa email dari si John Doe ini kita set sebagai 0. Nah, kemudian ada aggregate function yang mana di sini kami akan memilih kolom dari nama produk, dan menghitung jumlah baris atau jumlah pesanan yang memiliki status sukses yang menggunakan fungsi count. Nah, di sini kami set namanya itu sebagai alias namanya itu sebagai successful orders
yang digunakan untuk memberi nama pada kolom yang menampilkan jumlah pesanan yang berhasil. Nah, jadi inilah nanti kolom yang terbentuk untuk menghitung jumlah produk-produk yang berhasil. Nah, ini from pesanan produk berarti kami mengambil data dari tabel pesanan produk, kemudian di mana status pesanannya itu adalah sukses. Di sini sukses ya, typo. Menerapkan kondisi hanya mengambil nilai sukses saja pada status pesanan. Jadi nilai selain sukses itu akan diabaikan. Kemudian akan di group by, akan dikelompokkan berdasarkan nama produk. Jadi ini itu untuk mengelompokkan hasil berdasarkan nilai unik dari kolom nama produk, yang berarti menunjukkan jumlah pesanan yang berhasil untuk setiap produk yang berbeda-beda. Nah, kemudian berikut adalah outputnya, berarti ini akan menampilkan daftar produk beserta jumlah pesanan yang berhasil. Nah, kemudian yang terakhir itu ada set operator using union. Nah, jadi pertama itu kami akan mengambil data dari ID pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, email, nomor telepon dari tabel pelanggan, di mana emailnya itu mengandung @gmail.com. Jadi apapun yang emailnya ada @gmail.com-nya akan diambil. Nah, kemudian akan kami gabungkan union dengan ID pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, email, telepon dari tabel pelanggan juga, di mana nomor teleponnya itu ada mengandung 082. Kemudian kedua hasil query ini akan digabungkan menggunakan operator union yang ini, dan akan diurutkan berdasarkan ID pelanggan menggunakan query order by ini. Nah, di sini itu operasi union itu akan secara otomatis menghapus duplikat. Jadi, jika ada data yang sama dalam hasil keduanya itu, maka hanya satu dari mereka yang akan ditampilkan pada outputnya. Kemudian, berikut adalah outputnya. Jadi, di sini kita akan menggabungkan dua query tersebut menjadi satu output. Begini outputnya. Sekian dari penjelasan tentang basic query. Untuk yang selanjutnya itu ada querying multiple tables, yaitu nested subqueries dan implementasi view-nya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang querying multiple table dan implementing view using nested subqueries. Yang pertama itu ada nested subqueries menggunakan where clause. Di sini kami melakukan yaitu query yaitu select from ulasan, artinya dia men-select dari tabel ulasan, di mana ID pelanggan itu in select ID pelanggan from pelanggan. Dia akan terlebih dahulu men-select ID pelanggan dari tabel pelanggan, di mana emailnya itu grup tengahnya itu Gmail. Jadi si dari hasil query ini akan ditampilkan output seperti ini, di mana dia akan terlebih dahulu select ID pelanggan dari tabel pelanggan. Nah, dari hasil selectnya ini akan ditampilkan melalui si tabel ulasan. Nah, di sini sudah tersedia outputnya, yaitu dia akan menampilkan ID ulasan, ID pelanggan, ID produk, sama rating. Nah, untuk implementing view on nested subqueries ini, dia hanya melakukan sebuah create view, yaitu namanya ulasan pelanggan email, dan memasukkan query dari pembuatan nested subquery where clause tadi, agar ini tujuannya untuk mudah mengeksekusi query yang telah kita buat, sehingga untuk mengeksekusinya hanya di select from ulasan pelanggan Gmail dan mengeluarkan output yang sama seperti query yang sebelumnya dibuat tanpa menggunakan view. Yang kedua itu ada nested subqueries where clause. Yang kedua yaitu select from registrasi pelanggan. Dia akan select dari tabel registrasi pelanggan, di mana ID registrasi ini yang berada pada dia akan select terlebih dahulu ID registrasi dari tabel registrasi, di mana nama registrasinya itu Agus Prasetyo. Dia akan mencek dulu nama registrasi Agus Prasetyo, dan
men-select ID registrasinya dari si tabel registrasi ini. Sehingga setelah mendapatkan ID registrasi dari tabel registrasi yang memenuhi where clause tadi, maka dia akan menampilkan di tabel registrasi pelanggan. Yang mana jika kita outputnya itu registrasi pelanggan, yaitu tersedia di sini, jadi pelanggan maupun ID registrasi. Yang mana ini sudah memenuhi dari where clause yang sebelumnya, yaitu nama registrasi dan Prasetyo dari si tabel registrasi. Untuk implementing view-nya sendiri, yaitu kita yang buat create view registrasi pelanggan, view, as, dan memasukkan query yang telah kita buat sebelumnya. Ini juga tujuannya untuk mempermudah dalam eksekusi query yang telah kita buat. Caranya itu dengan select form registrasi pelanggan view dan menampilkan output yang sama seperti kita sebelumnya belum mengimplementasikan view pada query yang telah kita buat. Selanjutnya itu ada nested subquery, menggunakan select clause. Sini ada select nama barang, select average kuantitas from pemesanan as average kuantitas. Nah, di sini dia akan select nama barang, di mana terlebih dahulu dia akan select average atau rata-rata kuantitas dari tabel pemesanan yang dinamai sebagai average kuantitas dan diambil dari tabel pemesanan. Jadi seperti yang telah kita lihat juga di sini, terdiri dari nama barang dan juga average kuantitas, mana average kuantitas ini sudah ditentukan oleh pertama yaitu select average kuantitas dari tabel pelanggan. Untuk implementing view-nya sendiri, yaitu kita hanya menambahkan create view average kuantitas barang as dengan menambahkan query yang telah sebelumnya kita buat agar lebih mudah mengeksekusinya, sehingga dengan mengeksekusinya seperti select from average kuantitas barang, dan outputnya itu sama seperti yang telah kita eksekusi sebelumnya tanpa menggunakan view. Selanjutnya ada nested subquery, select clause, di mana sih select kategori, select average harga from product sebagai as average harga dari tabel produk. Di sini dia akan terlebih dahulu men-select average atau rata-rata dari harga tabel produk dan menyimpannya sebagai kolomnya yaitu average harga. Untuk outputnya sendiri itu ada kategori dan average harga, dan di mana average harga ini sudah ditentukan terlebih dahulu melalui select average harga dari tabel produk. Nah, untuk implementing view-nya sendiri, kita hanya menambahkan create view average harga per kategori as dengan menambahkan query yang sebelumnya telah kita buat, dan untuk eksekusinya sendiri hanya cukup dengan select from average harga per kategori, sehingga outputnya akan keluar seperti ini, sama seperti output dari view yang sebelum kita buat pada query sebelumnya. Selanjutnya ada nested subquery with join. Nah, di sini kita ada select produk, nama produk, penjualan produk, titik ID penjualan. Dia akan select nama produk dari tabel produk dan ID penjualan dari si tabel penjualan produk. Nah, di sini ada join produk penjualan produk, titik ID produk, sama dengan produk titik ID produk. Di mana si join ini bertujuan untuk menggabungkan tabel produk maupun tabel dengan tabel penjualan produk. Tapi yang digabungkan itu adalah ID produk dari si penjualan produk ini yang sama dengan ID produk pada si tabel produk, dengan where clause-nya itu harga pada si tabel produk ini diselect terlebih dahulu, yaitu harga paling maksimum dari si tabel produk, dan menggabungkannya berdasarkan ID produk itu sendiri. Untuk yang terdiri yaitu di sini ada nama produk dan ID penjualan, di mana ini sudah dari select maksimum harga, yaitu harga maksimum dari si tabel produk sudah diurutkan berdasarkan ID produk. Untuk implementing view-nya sendiri yaitu dengan menambahkan create view produk terjual dengan harga tertinggi sebagai nama dari view ini, dan as, dan menambahkan query dari query yang telah kita buat sebelumnya. Dan untuk mengeksekusinya hanya dengan eksekusi select from produk terjual dengan harga tertinggi, dan output yang sama ditampilkan seperti output sebelum kita mengimplementasikan view pada query tersebut. Demikian penjelasan tentang nested subquery dan juga implementasi view-nya.
Oke, di sini kita akan masuk ke join table dan implementasi view. Oke, di sini pertama join yang saya buat yaitu, dan juga kelompok kami yang buat yaitu, di sini yang pertama saya menjoinkan antara tabel ulasan, pelanggan, dan produk table. Di sini yang menjadi penghubung antara si tabel ulasan, pelanggan, dan produk itu terdapat pada atribut si, untuk yang pertama yaitu menghubungkan antara si tabel ulasan dengan si tabel pelanggan, yang menjadi penghubungnya di situ dari kolom ID pelanggan. Kemudian di sini untuk menghubungkan tabel si produk dengan si tabel ulasan, yaitu terletak daripada ID produk itu, yang kemudian tabelnya akan disatukan. Di sini untuk hasil dari penggabungan ketiga tabel itu kita dapat lihat seperti output yang dibuat ini. Di sini implementasi view dari si join table ketiga ini. Di sini saya tinggal menambahkan create view dengan nama view-nya yaitu view underscore ulasan underscore pelanggan. Kemudian kita hubungkan dengan S. Di sini tinggal mengcopy dari penjoinan yang sebelumnya sudah dibuat. Kemudian untuk memanggil dari si view ini, kita tinggal melakukan query yaitu select kemudian bintang from dari si nama view yang telah dibuat tadi. Kemudian outputnya sama seperti yang sebelumnya. Oke, di sini join tabel ulasan dan tabel produk. Di sini si tabel dari ulasan dimisalkan dengan namanya menjadi U. Kemudian si produk di sini namanya dimisalkan menjadi P. Di sini yang menjadi penghubung antara si tabel produk dan juga si tabel ulasan yaitu terdapat pada kolom ID produk. Dan kemudian setelah digabungkan dari kedua tabel tersebut, di sini kita melihat si dari hasil yang dikeluarkan dari query ini, yaitu seperti pada tampilan yang sudah kami buat tentunya. Untuk implementasi view dari si tabel yang sebelumnya kami buat, di sini seperti yang sebelumnya tinggal menambahkan create view dengan nama view-nya yaitu view underscore ulasan underscore produk. Kemudian di sini dihubungkan dengan S, kemudian tinggal mengcopy dari query yang sebelumnya yang ini ke bawah dari si create view yang dibuat. Kemudian untuk memanggil dari view yang telah dibuat ini, tinggal menggunakan query dari select kemudian bintang from dari nama si view yang telah dibuat, yaitu view underscore ulasan underscore produk. Kemudian untuk hasil yang ditampilkan dalam aplikasi terlihat sama seperti yang sebelumnya. Kemudian di sini join tabel penjual dan juga join tabel registrasi penjual. Di sini si tabel penjual saya misalkan dengan nama P. Kemudian untuk si tabel ID registrasi underscore penjual ini saya misalkan namanya menjadi RP. Kemudian di sini yang menjadi penghubung antara si tabel penjual dan si tabel registrasi penjual yaitu pada kolom dari ID toko kedua tabel tersebut. Kemudian di sini digunakan dari operasi group by dari ID toko, kemudian dari si P titik nama toko, dan kemudian si RP titik tanggal registrasi, dan kemudian diurutkan atau di order by dari ID toko.
Untuk output dari si query yang dibuat ini dapat terlihat seperti pada tampilan yang kami buat ini. Di sini untuk implementasi view-nya, yaitu sama seperti sebelumnya. Di sini tinggal menambahkan dari create view, dari nama view yang dibuat, yaitu si registrasi penjual untuk penggabungannya. Di sini untuk output yang dihasilkan ternyata sama seperti yang di sebelumnya. Kemudian di sini masuk ke join tabel pembayaran dan tabel pelanggan. Di sini si tabel pembayaran dimisalkan dia menjadi P, dan kemudian si tabel pelanggan dimisalkan menjadi PE. Di sini yang menjadi penghubung antara si tabel P dan si tabel si PE yaitu terletak pada kolom dari si ID pelanggan, yang kemudian itu disatukan kemudian menjadi tabel yang bersatu. Di sini tinggal di grup by dari si P titik ID pelanggan, kemudian si PE titik nama pelanggan, kemudian si P titik tanggal underscore pembayaran. Kemudian di sini di order dari si P ID underscore pelanggan. Untuk output dari si query yang dibuat ini sebelumnya itu terletak seperti kita lihat pada tampilan yang saya buat ini. Untuk implementasi view dari si join yang sebelumnya, di sini sama seperti sebelumnya. Di sini tinggal menambahkan dari create view dengan nama view-nya yaitu view underscore pembayaran underscore pelanggan. Kemudian dibuat S, tinggal mengcopy dari si join tabel yang telah dibuat sebelumnya ke untuk query selanjutnya. Kemudian setelah si view-nya dibuat, di sini tinggal ditampilkan dengan menggunakan operasi select bintang from view underscore pembayaran underscore pelanggan. Untuk tampilannya di sini sama seperti tabel penjoinan yang sebelumnya. Kemudian di sini join tabel pemesanan dengan tabel produk. Di sini untuk penghubung si tabel pemesan dengan si tabel produk itu terletak pada si kolom dari sebelumnya. Di sini pemesanan saya misalkan namanya menjadi PO. Kemudian si produk di sini namanya saya misalkan menjadi P. Di sini menjadi penghubung untuk kedua tabel ini. Yang pertama si PO yaitu pada kolom nama barang. Di sini nama barang, kemudian si tabel dari si produk yaitu dengan memakai kolom nama produk. Dari kolom kedua tabel ini, inilah yang menjadi si penghubung antara si tabel pemesanan dan tabel produk. Dan kemudian setelah disatukan, kemudian digrupkan berdasarkan si PO titik underscore order, kemudian PO nama underscore barang. Untuk outputnya dihasilkan seperti tampilan yang saya buat ini. Di sini masuk ke implementasi view dari query yang sebelumnya. Di sini untuk implementasi view-nya, di sini tinggal hanya menambahkan pada awal query yang dibuat sebelumnya, yaitu create view dengan nama view-nya yaitu view underscore total underscore pembayaran underscore pemesanan. Kemudian dihubungkan dengan S. Di sini tinggal mengcopy dari penjualan tabel yang sebelumnya ke bawah dari create view ini. Dan kemudian setelah view ini dibuat, kemudian di sini kita tinggal menjalankan perintah untuk menampilkan dari view yang kita buat tersebut. Di sini operasi yang digunakan yaitu select, kemudian bintang from dari nama view yang kita buat sebelumnya yaitu view underscore total underscore pembayaran underscore pemesanan. Kemudian untuk output yang dihasilkan di sini sama seperti yang sebelumnya. Yang ke-10 ada manfaat mengimplementasikan function
dan store prosedur dalam proyek. Di mana kita tahu manfaat dari mengimplementasikan function dan store prosedur itu sendiri adalah untuk meningkatkan kinerja database dan juga memudahkan kita dalam pengelolaan database. Kita bisa lihat terdapat beberapa function ataupun store prosedur pada database ini, yang dimana tujuannya dibuat hal tersebut untuk memudahkan kita dalam pencarian data. Sebagai contoh, kita bisa lihat function 1, yaitu ulasan pelanggan Gmail, yang dimana bertujuan untuk memudahkan kita mencari pelanggan yang menggunakan akun Gmail. Untuk functionnya sendiri bisa kita lihat di sini. Ketika kita execute, nama function tersebut yaitu ulasan pelanggan Gmail akan keluar ID ataupun pelanggan yang menggunakan Gmail dengan kolom-kolom ID ulasan, ID pelanggan, ID produk, dan rating. Nah, untuk contoh yang lain, kita bisa melihat store prosedur 1 ataupun get total pembayaran, yang dimana fungsi dari store prosedur itu memudahkan kita untuk melihat informasi total pembelian seorang pelanggan. Sebagai contoh, kita di sini akan mencoba mencari total pemesanan dari pelanggan dengan ID PES 1234. Nah, ketika kita execute, akan keluar tabel dengan ID pesanan, nama barang, dan total pembayaran dari sebuah pelanggan dengan ID P1234. Saya akan menjelaskan mengenai manfaat mengimplementasikan function. Function yang pertama, di sini kami meng-create function tentang ulasan pelanggan Gmail, lalu kami mereturn tabelnya, lalu as return select from ulasan where ID pelanggan, select ID pelanggan from pelanggan where email like %Gmail. Lalu kami di sini untuk memunculkan query-nya kami menggunakan select from ulasan Gmail. Fungsi ulasan pelanggan Gmail adalah sebuah fungsi tabel atau tabel value function yang mengembalikan semua baris dari tabel ulasan yang memiliki ID pelanggan yang terkait dengan pelanggan yang memiliki alamat email yang mengandung kata Gmail. Fungsi ini memanfaatkan subquery di dalam clause where untuk menyaring baris berdasarkan kondisi tertentu. Berikut adalah beberapa manfaat dari menggunakan fungsi data, tabel, dan eksekusinya. Yang pertama, ada pemisahan logika bisnis. Itu maksudnya, fungsi ini dapat memisahkan logika bisnis tertentu ke dalam unit yang independen. Fungsi ini fokus pada pengembalian data ulasan untuk pelanggan dengan alamat email atau Gmail, sehingga logika ini dapat digunakan atau diubah tanpa mempengaruhi bagian lain. Yang kedua, reusabilitas kode. Ini dapat digunakan berkali-kali. Dapat menggunakannya itu di berbagai tempat tanpa harus menuliskan ulang logikanya. Yang ketiga, pemeliharaan yang mudah. Membuat pemeliharaan kode menjadi lebih mudah karena perubahan hanya perlu dilakukan di satu tempat. Yang keempat, ada memperjelas kode. Ini digunakan untuk query utama itu untuk memunculkan datanya. Kami menggunakan select from ulasan Gmail tadi menjadi lebih bersih dan lebih mudah dimengerti. Detail implementasi logika bisnis terkait pencarian pelanggan Gmail disematkan di dalam fungsi, sehingga query utama lebih terfokus pada hasil yang digunakan. Pada eksekusi query select from ulasan pelanggan Gmail, hasil yang akan dikembalikan adalah semua ulasan yang terkait dengan pelanggan yang memiliki alamat email yang mengandung kata Gmail. Manfaat dari penggunaan fungsi ini terutama terlihat pada situasi di mana kami perlu mengambil data ulasan untuk pelanggan Gmail dalam banyak query atau bagian dari aplikasi yang kami buat.
hasil atau keluaran yang telah kami dapat pada query yang telah kami buat. Yang kedua ada function yang kami create yaitu tentang registrasi pelanggan Agus Prasetyo. Query-nya hampir mirip, akan tetapi di sini kami menggunakan registrasi pelanggan, ID registrasi, dan keluaran yang akan mengeluarkan tabelnya itu kami menggunakan select from registrasi pelanggan Agus Prasetyo. Fungsi registrasi pelanggan Agus Prasetyo adalah sebuah fungsi tabel yang mengembalikan semua baris dari tabel registrasi pelanggan yang memiliki ID registrasi terkait dengan registrasi yang memiliki nama registrasi Agus Prasetyo. Fungsi ini menggunakan subquery di dalam clause where untuk menyaring baris berdasarkan kondisi tertentu. Pada eksekusi query select from registrasi pelanggan Agus Prasetyo, hasil yang dikembalikan adalah semua data pelanggan yang terkait dengan registrasi yang memiliki nama registrasi Agus Prasetyo. Manfaat dari fungsi ini termasuk pemisahan logika bisnis, reusabilitas kode, pemeliharaan yang mudah, dan memperjelas kode serupa dengan penjelasan sebelumnya untuk fungsi ulasan pelanggan Gmail. Fungsi ini dirancang khusus untuk mengembalikan data pelanggan terkait dengan registrasi Agus Prasetyo, memungkinkan pengguna query yang lebih bersih dan terfokus. Oke, di sini yang menjadi refleksi bagi saya. Di sini menurut saya pembagian tugas kelompok ini terencana dengan baik. Di sini dapat terlihat seperti yang saya alami. Di sini kami pada bab 1, kami pertama-tama di sini berdiskusi terlebih dahulu terkait topik yang telah kami dapatkan sebelumnya pada pembagian tugas besar ini. Di sini kan pada bab pertama tentang proses bisnis dan deskripsi singkat tentang topik yang kami buat. Di sini karena tadi sebelumnya sudah didiskusikan dan kemudian dibahas terkait apa sih yang cocok terkait untuk bab 1 ini. Kemudian di sini saya dan rekan saya Wilson mengerjakan dan merangkum untuk dimasukkan ke laporan. Kemudian masuk ke bab 2. Di sini sebelumnya kami kan bab 2 ini membahas tentang ERD dan diagram yang akan dibuat terkait basis data dari si Shopee ini. Di sini pertama-tama kami sama seperti sebelumnya tentunya berdiskusi dan kemudian membahas terkait diagram yang cocok untuk proyek yang kami buat. Sebelumnya di sini kami berdiskusi tentang membuat ilustrasi dari diagram yang buat, belum langsung masuk ke pengerjaannya secara langsung. Karena tadi kami hanya membuat ilustrasinya terlebih dahulu. Setelah ilustrasinya sudah jadi dan menurut kami semua cocok untuk dilakukan, kemudian di sini penggambaran dari si diagram yang cocok itu dilakukan oleh saya dan juga rekan saya Wilson untuk pemasukan ke laporan dari si bab 2 ini. Kemudian di sini untuk tabel fisik yang kebetulan terdapat juga pada bab 2. Di sini untuk tabel fisik dari diagram yang kami buat, tentunya di sini kami menggunakan satu buah sistem atau bisa dikatakan sebagai Google Spreadsheet. Karena tadi sebelumnya CDM dan PDM yang dibuat, yang mana tadi si CDM dan PDM ini dibuat juga oleh rekan saya si Stefania dan Indah. Tentunya
Dan kemudian si CDM ini dibuat oleh saya dan Wilson. Dan tadi untuk penggambaran fix dari diagram itu dibuat oleh teman saya sebelumnya, Sepanya dan Indah. Itu semuanya mereka buat diagramnya, kemudian untuk memasukkannya ke laporan yaitu saya dan Wilson tadi. Kemudian kita kembali ke tabel fisik ya sebelumnya. Tadi pada tabel fisik itu kami menggunakan Google Spreadsheet. Nah tentunya untuk menggambarkan tabel, karena tadi tabel yang dibuat itu lumayan cukup banyak tentunya. Kemudian untuk pengerjaan tabel fisik ini kebetulan semua anggota kelompok terlibat dalam pengerjaannya. Kemudian di sini masuk ke bab ketiga yaitu normalisasi. Di sini untuk normalisasi tentunya kami juga membahas ini semua secara berkelompok, diskusikan terkait normalisasi yang cocok dari tabel yang sebelumnya telah dibuat. Kemudian setelah dari normalisasi telah selesai dibuat, kemudian di sini disempurnakan dan dimasukkan ke laporan oleh rekan saya Yoko dan Krisnia. Kemudian pada bab keempat di sini implementasi. Karena pada bab implementasi ini cukup banyak dan kemudian waktu yang menurut kami kurang tentunya, di sini kami membagi masing-masing pada bab 4 ini ke masing-masing pihak kelompok dan masing-masing anggota kelompok. Maaf. Di sini yang kebetulan menjadi bagian saya dalam pengerjaan bab 4 ini itu pada implementasi dari join table dan juga implementasi view dari join table yang sebelumnya. Dan yang menjadi kendala saya tentunya pada pemahaman tentang si join table ini. Untuk pemahaman si join table ini, kebetulan saya kurang paham terhadap teori yang diberikan sebelumnya di dalam kelas. Sehingga untuk memahaminya materi join table tersebut, saya mencari sumber lain dari internet tentunya. Kemudian saya juga menonton berbagai video pembelajaran dari YouTube tentunya untuk memahami dari si penggunaan join table sebelumnya. Untuk dari saya hanya begitu dari refleksi bagi saya pribadi. Selanjutnya itu tentang refleksi dari masing-masing anggota kelompok. Nah, untuk pembagian tugas dari masing-masing anggota kelompok itu untuk yang bab pertama tentang proses bisnis, mulai dari titik 1 pendahuluan sampai titik 6 secara tradisional dilakukan oleh semua kelompok, diceritakan oleh semua anggota kelompok. Namun untuk merangkum hasil dari diskusi ini dilakukan oleh 2 orang, yaitu Jombing dan juga Training Bulan. Terus untuk bab kedua yaitu diagram basis data, yaitu pembuatan diagram, CDM, PDM, tabel fisik. Ini didiskusikan oleh semua anggota kelompok. Namun dalam pengimplementasian diagram ini ke laporan finalnya dibuat oleh 2 orang, yaitu Sepanya dan Indah. Dan untuk CDM PDM semua juga sudah didiskusikan oleh anggota kelompok. Dan namun yang mengimplementasikan hasil final dari CDM dan PDM ini dimasukkan ke laporan yaitu 2 orang, yaitu Wilson dan Winfrey. Sedangkan untuk tabel fisik, pekerjaan itu dilakukan oleh seluruh anggota kelompok, di mana pekerjaannya dilakukan di spreadsheet Excel online, dikarenakan banyaknya tabel yang ingin dimasukkan sehingga yang semua harus melakukan edit kepada tabel tersebut agar mempercepat proses pelaksanaan. Untuk bab 3 itu tentang normalisasi. Normalisasi juga dilakukan sesuai dengan hasil pembahasan kelompok, dan hasil dari pembahasan kelompok ini disempurnakan dan digabungkan menjadi satu dalam bentuk final ke dalam
laporan oleh 2 orang yaitu Yoka dan Kers. Untuk bab keempat itu implementasi dari query. Untuk implementasi dari create database hingga basic query itu dilakukan bersama-sama, dicoba bersama-sama oleh anggota tim. Namun untuk mengimplementasikannya ke dalam bentuk laporan, yaitu ada 3 orang. Dan untuk yang bagian querying multiple tables, implementing view dengan step subquery dilakukan oleh 2 orang, yaitu Winfrey dan juga Wilson. Dan juga untuk multiple table dengan implementing view-nya using join dilakukan oleh 2 orang, yaitu Stefania dan Ida. Dan untuk bagian function dan store prosedur dilakukan oleh 2 orang, yaitu Yoka dan Krisnia. Untuk bagian kesimpulan dan saran itu disimpulkan dan diberikan saran oleh masing-masing anggota kelompok dan secara langsung dimasukkan ke dalam laporan. Untuk kesulitan yang dialami selama pengerjaan proyek ini, mungkin dari segi tugasnya itu lebih kesulitan dalam membuat ER diagram, dikarenakan ketika membuat ER diagram mungkin ER diagram menjadi salah satu akar dari semua proyek ini, di mana dari ER diagram inilah akan diimplementasikan mulai dari CDM, PDM, tabel fisik hingga query, implementasi query-nya. Sehingga bila ER diagram itu salah, mungkin akan berpengaruh hingga ke query tabelnya. Makanya dari di pembuatan ER diagram ini harus benar-benar sempurna, sehingga pada pembuatan ER diagram ini telah banyak dilakukan revisi oleh anggota kelompok. Dan untuk kesulitan yang lain itu mungkin dengan mencari referensi yang valid untuk mendukung pengerjaan dari pekerjaan proyek ini. Untuk refleksi ini, pembagian tugasnya pada bab 1 tentang proses bisnis yang menyertakan deskriptif singkat tentang topik yang kami kerjakan. Yang mengerjakan dan merangkumnya itu teman saya, Wilson dan Winfrey, setelah dilakukan pembahasan bersama oleh kami semua anggota kelompoknya. Pada bab 2, itu tentang diagram basis data. Desain ERD, itu kami membahas dan mengerjakan seluruh anggota karena mengerjakan tugas ini sangat rumit dan kompleksnya dalam menuangkan seluruh topik ke dalam bentuk ERD. Penggambaran ERD ke desain yang fix dilakukan oleh Stefania dan Indah. Untuk CDM dan PDM juga dilakukan secara berdiskusi oleh seluruh anggota kelompok. Namun untuk penggambaran yang lebih kompleks dan lebih fixnya itu dimasukkan ke laporan dilakukan oleh Winfrey dan Wilson. Untuk tabel fisik dilakukan oleh semua anggota kelompok yang telah kami diskusikan. Kami membuat spreadsheet, Excel atau Excel online agar semua anggota kelompok dapat berkontribusi dalam membuat tabel fisik yang lumayan banyak karena termasuk pendefinisian hasil relasi yang terbentuk, pelengkapan atribut, dan juga pemasukan dummy data. Pada bab yang ketiga itu mengenai normalisasi, seperti pembuatan database dan pembuatan tabel dicoba dilakukan oleh seluruh kelompok, atau maksud saya seluruh anggota kelompok. Untuk pembuatan basic query dan query lainnya dibagi-bagi menjadi beberapa tugas untuk 1 orang karena waktunya yang sangat singkat dan mepet. Untuk basic query dikerjakan oleh Stefania dan Indah. Untuk query multi-table dan implementasi view using nested subqueries beserta implementasi view-nya dikerjakan oleh Wilson dan Winfrey. Untuk function dan storage prosedur dikerjakan oleh Yoka dan saya sendiri. Namun akhirnya tetap kami bahas bersama-sama karena kami memastikan semua anggota kelompok itu mengerti dan memahami apa-apa saja yang dibahas dan
dikerjakan per babnya. Untuk kesulitan sendiri, menurut saya kesulitannya itu mengerjakan tugas itu dengan 6 ide atau 6 pemikiran yang berbeda-beda, yang menyatukannya itu dengan berdiskusi yang sangat panjang dan menyimpulkan yang sangat yang cukup memerlukan waktu karena terlalu banyak ide yang harus disatukan. Dan memahami cara menggunakan aplikasinya perlu kami eksplor lagi karena kurang memahami aplikasi tersebut. Solusi yang untuk menyatukan ide itu adalah kami berembuk sampai kami menemukan satu kesimpulan yang sama. Ke-11 ada refleksi. Untuk pembagian tugas pada proyek ini, pada bab 1, setiap anggota bertanggung jawab untuk subbab tertentu. Untuk bab 2, melibatkan kolaborasi sepenuhnya tim dalam membuat IR diagram dengan pembagian tugas untuk CDM dan PDM. Pembuatan tabel fisik dilakukan bersama-sama dalam satu print. Untuk bab 3, melibatkan seluruh tim dalam proses normalisasi dengan pembagian tugas untuk setiap anggota dalam menangani tabel tertentu. Pada bab 4, pembuatan database dan query dasar dilakukan bersama-sama dalam satu sprint. Implementasi views menggunakan nested queries, join, serta function dan step procedure dibagi tugasnya di antara anggota tim. Untuk masalah kesulitan, saya merasa kesulitan ketika menggabungkan 6 pemikiran menjadi satu. Untuk mengatasi hal itu, saya berusaha untuk menerima semua pendapat yang ada dan menjadikan pendapat itu menjadi suatu ide yang utuh dari ke-6 pendapat tersebut. Pada pembagian tugas ini, pada bab 1 tentang proses bisnis yang menyertakan deskripsi singkat tentang topik yang akan kami kerjakan itu, kami mengerjakannya dan membahasnya semua. Anggota kelompok ikut berkontribusi, tapi yang menuangkannya ke dalam bahasa yang lebih baik lagi untuk dimasukkan ke dalam laporan itu adalah Wilson dan Winfrey. Kemudian pada bab yang kedua tentang diagram basis data, yang pertama itu ada IRD, itu dibahas dan dikerjakan oleh seluruh anggota kelompok. Jadi kami semuanya itu bersama-sama membahasnya dan juga menentukan bagaimana cara menuangkan deskripsi proyek yang kami dapatkan untuk dituangkan ke dalam IRD yang merupakan proses yang lumayan sulit dan juga kompleks sehingga kami bersama-sama mengerjakannya. Kemudian untuk penggambaran IRD atau desain IRD yang lebih fix lagi itu dilakukan oleh Sehwanya dan saya. Kemudian untuk CDM dan PDM juga dilakukan diskusi bersama karena kan CDM dan PDM ini juga berdasarkan dari IRD sehingga tidak boleh ada miskomunikasi antara IRD dengan CDM dan PDM. Dan itu dilakukan oleh seluruh anggota kelompok. Tapi untuk penggambarannya, untuk desain yang lebih fix untuk dimasukkan ke laporan itu dilakukan oleh Winfrey dan Wilson. Kemudian tabel fisik itu karena merupakan hal yang lumayan banyak untuk dikerjakan, itu dilakukan oleh seluruh anggota kelompok. Jadi caranya itu kami membuat spreadsheet Excel online yang mana itu membuat kami bisa untuk mengerjakannya secara bersamaan. Jadi kami membagi-bagikan, misalnya yang ini saya membuat tabel pelanggan, tabel order, kemudian ada teman saya yang membuat tabel registrasi, seperti itu sehingga semua kelompok itu berkontribusi dalam membuat tabel fisik. Karena kan tabel fisik ini itu termasuk pendefinisian hasil relasi yang terbentuk juga, terus kelengkapan atributnya, dan juga pemasukan dummy data. Kemudian pada bab 3 normalisasi itu, karena sedikit yang kami normalisasikan, sehingga hanya Yoka dan Krisnya yang mengerjakannya ke dalam laporan, tetapi itu melalui pembahasan dan diskusi dari seluruh anggota kelompok. Kemudian untuk implementasi pembuatan database itu dicoba langsung oleh seluruh kelompok. Kemudian untuk pembuatan basic query dan juga query-query lainnya itu kami bagi-bagi menjadi beberapa tugas untuk perorangannya, karena pada saat itu deadline-nya sangat mepet, dan juga kami untuk mempersingkat waktu, jadi kami membagi tugas. Untuk basic query itu dikerjakan oleh Syafanya dan
Indah dan saya. Kemudian untuk query untuk multiple tables dan juga implementing view-nya itu dikerjakan oleh Wilson dan Winfrey. Untuk function dan juga store prosedurnya itu dikerjakan oleh Yoka dan juga Krisnia. Tapi pada akhirnya itu kami tetap membahasnya secara bersama-sama agar memastikan semua anggota kelompok itu mengerti dan paham. Untuk kesulitannya yang kami hadapi itu mungkin di bagian mengumpulkan waktu untuk berdiskusi bersama karena itu merupakan hal yang lumayan susah, apalagi banyak tugas-tugas lain yang bukan tugas dari Basdat saja, sehingga kami memiliki kesulitan untuk mengumpulkan kelompok untuk berdiskusi. Kemudian untuk bagian mensinkronisasi data antara yang di ERD, di CDM, dan di PDM itu menurut kami susah karena kami harus membuat data itu secara konsisten dan juga tidak boleh ada yang duplikat. Jadi harus pas juga tentang primary key-nya juga foreign key-nya, sehingga kami beberapa kali itu melakukan kesalahan dan mengulang ERD serta CDM dan PDM-nya karena nggak sinkron. Nah, kemudian untuk pembuatan insert dummy datanya juga itu merupakan hal yang lumayan rumit karena harus sinkron juga dengan relasi-relasi tabel yang lain. Nah, menurut saya itulah kesulitan yang kami alami, menurut saya. Untuk pembagian tugas yang kami lakukan yaitu pada bab 1 kami semua melakukannya, tapi untuk implementasi yang lebih ke bahasa yang lebih baik dilakukan oleh Wilson dan Winfrey. Selanjutnya pada bab 2 tentang diagram basis data, desain ERD dan dikerjakan seluruh kelompok, tapi untuk menuangkannya ke dalam bentuk yang lebih baik untuk dimasukkan ke dalam laporannya yaitu dikerjakan oleh saya dan Indah. Selanjutnya untuk pembuatan CDM dan PDM juga dilakukan dengan diskusi, tapi untuk penggambaran yang lebih detail dan lebih baik atau untuk input ke dalam laporan dilakukan oleh Winfrey dan Wilson. Untuk tabel fisik dilakukan oleh semua anggota karena kami menggunakan media Google Spreadsheet untuk kami agar kami tahu apa yang sudah diinput oleh teman kami dan kami tidak menginputnya 2 kali, agar tidak terjadi data duplikat. Selanjutnya untuk bab 3, untuk normalisasi dilakukan dengan pembahasan kelompok dan disempurnakan oleh Krisnia dan Yoka. Selanjutnya untuk bab 4, seperti pembuatan database, dicoba langsung oleh seluruh kelompok. Untuk pembuatan basic query dan query dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu untuk 4 orang karena waktu yang lebih singkat. Selanjutnya ini dikerjakan lebih detailnya oleh saya dan Indah. Selanjutnya untuk nested queries dan subqueries beserta implementasi view-nya dikerjakan oleh Wilson dan Winfrey. Untuk function dan store prosedur dikerjakan oleh Yoka dan Krisnia. Namun untuk semua ini kami melakukannya diskusi, tapi kami melakukan pembagian untuk waktu yang lebih efisien. Selanjutnya kesulitan yang saya alami setelah melakukan tugas besar ini yaitu kami kadang-kadang tidak memperhatikan variabel yang sudah kami inputkan di dalam basis data. Mungkin ketika pembuatan foreign key-nya akan terjadi error karena tipe data tidak sesuai dengan tabel 1 dengan yang lainnya, maka terjadi error. Untuk kesulitan yang lain seperti waktu yang kurang karena kadang kami penjelasannya berada di hari Selasa, namun submit-nya berada di hari Kamis. Dan itu juga diperlambat dengan tugas-tugas kami yang lain. Begitu kesulitan dari saya. Terima kasih. Ke-12, saran penyelenggaraan untuk tahun depan. Untuk pelaksanaan di tahun depan, kami menyarankan beberapa hal. Di antaranya, 1. Kompleksitas. Untuk kompleksitas yang diberikan cukup tinggi dengan range yang sangat luas. Ketika mahasiswa diberikan tugas ini, masih banyak tugas ataupun progres yang ambigu, sehingga mahasiswa tidak tahu mau mengacu kemana dalam pengerjaan tugasnya. Yang kedua, ada kelompok. Masih bersangkutan dengan saran yang pertama, di mana untuk kompleksitas tugas yang tinggi, dibutuhkan anggota kelompok yang lebih dengan tujuan memudahkan pembagian tugas, memudahkan pengerjaan tugas, dan mempersingkat waktu pengerjaan tugas. Dan yang terakhir ada deadline.
Untuk pengumpulan tugas membutuhkan waktu yang lebih agar mahasiswa dapat mengerjakan tugasnya dengan maksimal.